Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang alat gerak pada hewan. Nah, kita sekarang coba perhatikan kedua hewan yang ada di gambar. Gambar yang pertama ada kelinci dan gambar yang kedua ada siput. Kelinci dan siput itu tentunya bergeraknya beda. Kedua-duanya bergerak. Semua hewan itu bergerak. Namun gerakannya ada gerakan yang cepat dan ada gerakan yang lambat. Nah, bagaimana cara kelinci bergerak? Ya, kalian pasti sudah tahu kan, sering memperhatikan cara kelinci bergerak. Bisa meloncat, melompat, nah itu kelinci. Kalau siput itu gerakannya lambat ya, seperti kayak gerakannya kayak dari perut, tapi siput juga lama kelamaan bisa berpindah gitu ya, itu gerakannya. Nah, selanjutnya berdasarkan struktur tubuhnya, hewan itu digolongkan menjadi ada hewan vertebrata dan hewan avertebrata, atau suka dibilang invertebrata. Itu sama aja, avertebrata dengan invertebrata itu sama. Hewan vertebrata itu apa sih? Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang dan gerakannya aktif. Aktif itu tadi bisa meloncat, berjalan, berlari, berputar, terus apa lagi? Nah, pokoknya gerakannya aktif aja ya, berlari gitu aktif. Karena ototnya kuat gitu hewan vertebrata itu. Kemudian hewan avertebrata atau invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Ya, tulang belakang itu namun kalau di manusia itu tonggong gitu. Di punggungnya ada tulangnya gitu. Tulang belakang. Nah, biasanya susunan sarafnya itu ada di perut kalau yang invertebrata gitu. Dan memiliki rangka luar. Jadi seperti kura-kura. Nah, itu atau siput ada tulangnya, ada jaringan kerasnya tapi di luar gitu. Kan kalau vertebrata jaringan kerasnya di dalam, makanya dia bisa bergerak aktif kayak tulang gitu kan, itu di dalam gak kelihatan kan kerasnya, tapi di luarnya kan kulit gitu, kulitnya lunak gitu. Kalau avertebrata ada rangkanya di luar seperti tadi siput, kura-kura itu kan ada jaringan kerasnya di luar, dan otaknya tidak terlindungi dari rangka, itu avertebrata. Nah, golongan hewan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ya, ada beberapa kelompok hewan vertebrata. Yang pertama adalah hewan mamalia. Hewan mamalia itu adalah hewan yang melahirkan. Nah, memiliki ciri hewannya melahirkan, ada telinganya gitu. Kemudian kakinya 4 gitu ya. Itu hewan mamalia. Kemudian yang kedua pisces atau golongan ikan. Cirinya kalau ikan itu kan berarti dia punya sirip ya, dan hidupnya di air gitu. Kemudian yang ketiga reptil, hewan melata. Cirinya memiliki sisik di tubuhnya gitu. Itu reptil. Kemudian unggas. Unggas itu kelompok burung. Hewan yang memiliki bulu dan sayap, dan cirinya salah satunya adalah bertelur gitu. Yang kelima adalah amfibi. Itu hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu bisa bertahan di air dan juga bisa bertahan di darat gitu. Bisa hidupnya di air, bisa di darat juga bisa gitu. Apa saja contoh hewan vertebrata? Contohnya ini ada pisces. Pisces itu ikan ya.
dia kan kalau dibuka dia memiliki tulang kan. Nah, itu berarti adalah hewan yang bertulang belakang. Kemudian ada amfibi. Amfibi itu contohnya katak ya di sini, karena amfibi gerakannya tadi bisa meloncat. Kemudian dia memiliki tulang belakang gitu, keras juga gitu ya. Katak ini bisa hidup di air maupun di darat. Kemudian ada reptil. Reptil itu contohnya buaya, ya, memiliki sisik dan hewannya melata gitu, berjalannya melata. Kemudian ada mamalia. Nah, ini dicontohkan dengan sapi. Memiliki karena melahirkan dia memiliki kelenjar susu, ya. Kemudian berkaki 4 dan ada telinganya, itu mamalia. Dan terakhir adalah kelompok burung. Burung ini memiliki sayap, karena biasanya yang memiliki sayap itu berarti bisa terbang ya. Kemudian dan bertelur, cirinya bertelur gitu. Itu contoh kelompok vertebrata. Nah, sekarang kelompok avertebrata atau invertebrata. Di sini ada gambar hewan-hewan yang termasuk golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya itu lihat di gambar ada cumi-cumi yang paling atas. Ya, kemudian kepiting, terus laba-laba, serangga, ya masuknya serangga. Semua jenis serangga adalah invertebrata. Kemudian juga ada hidra atau bintang laut. Nah, cacing, sini ada cacing, kemudian siput, kerang, ini apa sih yang matil teh, kalajengking. Nah, itu contoh dari hewan-hewan invertebrata. Nah, sekarang kita ke tugas. Tugasnya sekarang tulis sebanyak mungkin hewan yang termasuk ke dalam golongan vertebrata dan invertebrata atau avertebrata. Tulis minimal 20 ya, karena banyak kan pasti. Jadi kalian sebanyak mungkin tulis hewan yang termasuk kedua golongan tersebut.